Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pemirsa yang pendengar yang saya hormati, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena itu seyogyanya kita selalu menghaturkan ucapan alhamdulillah atas karunia dan nikmat Allah tersebut. Mudah-mudahan dengan iman Allah tersebut kita dapat melakukan aktivitas, melakukan kegiatan kita, kewajiban kita sehari-hari dalam rangka kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak pernah lupa dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya apabila kita selalu bersyukur akan iman Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi ketika kita kufur, maka kita akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hendaknya selalu mengaturkan salat beriring salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai bukti wujud cinta kita kepada beliau, sebagai wujud cinta kita kepada ajaran beliau yang beliau bawa kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepadanya, di dalam kehidupan dunia ini kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak kita berhak mendapat syafaat beliau. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton, pemirsa yang saya hormati, kita dalam kehidupan sehari-hari selalu bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa kita yang mengharapkan bahwa kita akan diberikan kehidupan dunia, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Selalu kita haturkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beberapa kewajiban dan larangan-larangan. Tidak ada lain kecuali Allah ingin kita supaya bahagia hidup dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, apabila kita membuka lembaran pertama dari Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kita akan ditemukan di situ bagaimana cara kita untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat yang diistilahkan dalam Al-Qur'an al-muflihun, dan mereka juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kita bisa membaca bahwa mereka yang akan mendapat kebahagiaan hidup dunia akhirat itu, yang pertama adalah orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya kepada kehidupan akhirat, percaya kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak tapi bisa dirasakan kehadirannya.
Allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya kepada yang gaib. Kemudian mereka percaya akan adanya hisab di akhirat kelak. Mereka percaya bahwa ada perhitungan amal kebaikan dan keburukan di akhirat kelak. Maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kemudian adalah orang-orang yang wayuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan solat, orang-orang yang mengerjakan solat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Mereka mengerjakan solat dalam rangka semata-mata mengharapkan ridha Allah. Mereka mengerjakan solat mengharapkan supaya mereka selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerjakan salat dalam rangka untuk membangun hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah di mana kita dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita yang kita panjatkan kepadanya. Kemudian berikutnya adalah wa mimma razaqnakum, orang-orang yang selalu menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Para ahli tafsir menafsirkan wa mimma razaqnakum itu dengan berbagai macam penafsiran. Yang intinya apabila kita simpulkan, paling tidak ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang menginfakkan hartanya itu. Yang pertama, dia gunakan harta itu kepada yang menjadi kewajibannya. Dia gunakan harta itu untuk dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak istrinya, dan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, dia infakkan harta itu, yaitu dia gunakan harta itu untuk membayar kewajiban kepada harta benda, yaitu melalui pembayaran zakat. Dia sisihkan sebagian dari pendapatannya, dari penghasilnya, untuk dia bayarkan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dia menyadari bahwa di dalam harta yang dia miliki itu ada hak orang lain yang wajib dia tunaikan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dia tidak pernah untuk bersedekah, selalu mensedekahkan sebagian dari harta itu yang dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerima, kepada hal-hal yang diperuntukkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam menegakkan agama tentu diperlukan pendanaan tidak kecil, maka disinilah dibutuhkan uluran tangan kita untuk menginfakkan dan mensedekahkan sebagian dari harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Mereka percaya bahwa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu adalah merupakan kitab suci yang wajib diimani. Nabi Muhammad SAW adalah pelanjut dan penerus dari kebenaran risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada kesinambungan antara nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Namun suatu hal yang pasti bahwa semua para nabi dan rasul adalah membawa ajaran tauhid, ajaran kebenaran yang mengajak kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita mengadu nasib, dan kepada Allah kita bermohon. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut untuk dimintai. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempercayai kepada kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Disitulah bahwa ada kesinambungan ajaran antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah kita percaya kepada kehidupan akhirat, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Kehidupan akhirat yang akan menentukan nasib kebahagiaan kita di akhirat kelak. Dunia ini adalah sementara, karena itu mari kita berbuat sesuatu yang membuat kita bahagia hidup dunia dan akhirat. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita terpedaya, membuat kita terpesona sehingga kita lupa akan kehidupan akhirat. Kebahagiaan dunia ini adalah kebahagiaan bersifat sementara, yang dia adalah merupakan jalan bagi kita untuk
memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dan itulah kebahagiaan hakiki. Maka itu sangat rugi apabila kita mengorbankan kehidupan akhirat demi kehidupan dunia kita. Tapi yang betul adalah kita capai kehidupan dunia ini dalam rangka kita untuk mengajar kebahagiaan yang lebih baik lagi di akhirat kelak. Itulah yang mungkin dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih dan saya dimohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.